Ini luar biasa ya. Mbak Fatty kan sebagai sosok yang menemani almarhum dari awal perjuangan hingga mencapai puncak karirnya. Jika mengenang masa-masa awal perjuangan bersama, momen apa yang paling menguatkan untuk Mbak Fatty, terutama menguatkan cinta dan hati tentang almarhum? Kalau benar kata Ustadz, kalau kebaikan itu ya pasti ya setiap orang juga punya sisi kebaikan itu sendiri. Tapi ada sisi yang nilai plus ya buat beliau ini. Ketika kita menghadapi sakit waktu itu, yang mungkin kalau saya pada saat itu di posisi itu, mungkin saya nggak kuat. Mungkin saya akan ada tahap marah, kok saya. Tapi pada saat itu dia yang dikasih ujian itu, dia yang menguatkan saya. Bahwasannya nggak apa-apa, ini takdir dari Allah. Nggak mungkin Allah zolim sama kita. Jadi justru malah harusnya saya yang menguatkan yang sakit, tapi yang sakit malah yang menguatkan saya gitu. Emang dari dulu saya tuh tetap selalu ketika ada menghadapi masalah, saya selalu tenang ketika ada beliau. Karena secara regulasi emosi dia cukup mateng menurut saya. Jadi ketika dia ada masalah, ketika kita ada masalah, saya ngerasa tenang karena saya yakin dia tuh pasti akan tanggung jawab, dia pasti tahu solusinya. Dia nggak perlu marah-marah, dia nggak perlu apa, cukup kita kasih space dia nanti akan balik ngomong sama kita harus kayak gini, ya insya Allah pasti jalan keluarnya ada. Masya Allah. Melewati berbagai fase dari semua ujian, keterbatasan, kemudian hingga kesuksesan tentu bukan hal yang mudah bagi seorang Mbak Fatty dan juga almarhum. Apa arti kesabaran, keikhlasan dan makna cinta sejati yang Mbak Fatty pelajari selama mengarungi bahtera rumah tangga sama beliau? Kalau kesabaran ya Ustadz ya kayak tadi saya bilang juga, nggak tahu ya, kayak saya tuh ada kekuatan ketika kita lagi ada menghadapi masalah, kalau selama ada dia saya tenang, selama saya lihat dia enggak panik saya tenang, nggak tahu tuh kayak ada keyakinan itu di diri saya gitu. Dan alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan-kemudahan itu gitu. Dan ya nggak tahu ya ini sebenarnya plus atau minus Ustadz. Kadang-kadang kita terlalu bergantung sama manusia, ternyata mungkin Allah juga nguji kali ya. Saya lupa kayaknya bukan abang yang mampu tapi Allah yang mampukan abang gitu loh. Jadi saya tuh selalu kalau ditanya kayak gini saya bilang ya udah selama ada abang aman gitu. Padahal mungkin ya harusnya selama ada Allah aman gitu. Jadi Allah mungkin juga nguji saya. Ketika beliau wafat, apa yang disampaikan sama anak-anak? Anak-anak tuh belum terlalu ngerti karena anak-anak masih kecil ya Ustadz ya. Justru saya yang ngelihat mereka tuh sebenarnya kayak rasa kasihan gitu, kayak saya waktu sama orang tua Allah kasih kesempatan tuh cukup lama ya. Maksudnya saya bisa dari kecil sampai saya nikah saya tuh ditemenin sama orang tua saya. Tapi alhamdulillah kulihal kalian masih 5 tahun dan 2 tahun waktu itu mereka. Allah titipkan takdir yang seberat ini gitu sama kalian. Jadi yang buat saya sebenarnya kadang suka lemah ya nggak kuat itu ketika saya berhadapan sama mereka, kayak mampu nggak ya, kuat nggak ya, kalian nanti ke depannya kayak mana ya, kayak gitu sih Ustadz. Treatment apa yang Mbak lakukan untuk menguatkan anak-anak ketika mereka pasti ada momen kangen sama papanya? Benar, kemarin itu juga baru aja tadi malam, kemarin sore yang kecil Nebula tuh bilang kayak Nebula kangen sama papa. Terus saya bilang, oh Nebula kangen papa ya, nanti kita ke makam papa ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi kangen saya kasih video Ustadz. Saya kasih video papahnya, kadang-kadang kan dulu suka ngonten mereka sama Bambino sama Nebula. Jadi kadang-kadang saya kasih, ini dulu waktu ngonten sama papa, ini video papa tuh dulu orangnya kayak gini. Papa sering main sama kalian kayak gini. Jadi salah satu ikhtiar saya bahwasannya walaupun papa nggak ada fisiknya, tapi semoga papa tetap ada ya di hati kalian, kayak gitu sih. Sebetulnya beliau tuh wafat karena sakit apa? Leukemia. Leukemia. Iya. Ketahuannya dari kapan? Ketahuannya itu Ustadz dari November sih Ustadz, tahun 2023. Jadi emang perjalanannya cukup cepat, 6 bulan. Iya. Kita langsung kemo,
Terus kemo pertama, kemo kedua berhasil, terus kita diminta sama dokter untuk transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi qadarullah waktu pas kita mau perjalanan ke sana, si selnya bangkit lagi dengan lebih ganas, Ustadz. Gitu. Sebelum ketahuan sakit leukemia, itu udah ada tanda-tanda yang dirasain sama beliau? Nggak ada keluhan Nggak sama ada sekali? keluhan, Ustadz. Maksudnya anemia atau kan kalau leukemia itu kan sel kanker darah ya Ustadz ya, darah merah gitu atau sumsum yang merusak sel darah merah. Nggak ada, sehat alhamdulillah, olahraga aktif. Beliau juga waktu itu 2 tahun terakhir lagi aktif olahraga untuk menurunkan berat badannya Ustadz ya. Itu terus juga udah hidup sehat, makannya teratur, nasi merah, buah, olahraga. Jadi ya emang takdir dari Allah. Memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepergian almarhum tentu menjadi titik balik dan ujian terberat dalam hidup Mbak Fathi. Nah, bagaimana peristiwa ini mengubah cara pandang Mbak Fathi tentang arti sebuah kehidupan? Kehilangan ini tuh hantaman terbesar Ustadz. Saya pernah kehilangan ayah. Tapi setelah kehilangan pasangan hidup yang dimana kayak saya cerita tadi, saya lumayan bergantung sama beliau rahimahullah. Ini tuh hantaman terbesar, kayak badai tsunami yang lumayan besar di hidup saya. Ternyata Allah pengen ngajarin saya bahwasannya dari awal itu memang tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan diri kita sendiri. Kematian itu ternyata pasti. Beliau ini umur 34 Ustadz. Kita berumah tangga baru 7 tahun. Pasti orang yang berumah tangga pasti mikir, kita sampai kakek nenek ya, kayak gitu ya Ustadz. Tapi ya qadarullah alhamdulillah kulihal Allah tuh cuman titipin beliau jadi suami saya tuh 7 tahun, cuman 7 tahun ini sangat berarti. Banyak sekali yang saya dapat dari beliau. Dan beliau bilang waktu di sakitnya itu beliau bilang gini, yang kematian itu pasti. Entah nanti abang atau kamu, mungkin saat ini tiket abang duluan, tapi nanti kamu juga akan nyusul. Abang pergi duluan, nanti kamu nyusul ya, gitu. Kamu istiqomah, kamu jangan gak istiqomah. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan kematiannya yang. Jadi jangan sia-siain ya kehidupan di dunia ini. Kalau nanti abang duluan, kamu tetap istiqomah, kamu jaga anak-anak, tolong ajarin mereka agamanya, tolong doain abang ya di sana gitu. Jadi setelah kehilangan itu, ketika saya ada masalah lagi, ketika mungkin di dada beredar ada satu masalah, saya ngerasa kemarin tuh berat tapi terlewat juga. Kemarin itu takdirnya lebih berat tapi Allah kasih juga jalan keluarnya. Dan apa sih sebenarnya kita tuh dikasih hidup sama Allah kayak kata Ustadz ya amanah. Itu sebenarnya buat apa? Oh ya ternyata Allah tuh minta kita di sini untuk menjalankan semua perintah Allah kan, supaya jadi bakal kita di kehidupan nanti yang abadi. Jadi itu yang mungkin jadi memang ini beliau ya, sudah ada wasiat. Jadi ada wasiat dan jadi merubah pola pikir saya ya Ustadz tentang kehidupan ini, jangan sampai deh sia-sia gitu karena emang kita nggak pernah ada yang tahu. Semoga ini menjadi amal jariah juga untuk beliau dengan saya berpakaian ini. Semoga Allah tambah juga amal jariah buat beliau gitu, buat menerangi kuburnya. Jadi yang terpikirkan saya gimana ya biar bantu abang di sana, biar abang tuh juga selamat di sana. Karena Masya Allah Ustadz, nih suaminya baik.